Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi sama saya Fitri Asari, agen Entrepreneur ID. Ya, saya ucapkan selamat datang untuk Anda yang sudah menonton video ini dan mengikuti materi ini sampai selesai. Nah, sesuai namanya, ini adalah tambah saldo rekening dengan WhatsApp Marketing disingkat dengan TWM. Ya, di sini saya bukan memberi Anda saldo untuk mengisi rekening Anda, bukan. Tetapi di sini saya memberikan cara supaya teman-teman yang jualan online itu omsetnya bisa meningkat. Kalau omsetnya meningkat, otomatis saldo rekeningnya juga bertambah kan. Nah, modalnya apa? Modalnya cuma pakai WhatsApp. Jadi jangan salah paham ya. Kak, saya udah ikut materinya loh, kok saldo saya masih segini-segini aja ya. Saya di sini nggak bagi-bagi duit, nggak bagi-bagi door prize, dan nggak bagi-bagi sembako. Oke, kita langsung saja ke materinya next. Nah, dari data Digital Report 2021 bahwa 74% orang Indonesia itu pakai internet loh, dan mereka itu pakai WA. Kalau di total kan pengguna internet di Indonesia kan banyak banget, ada jutaan ya. Nah, karena pengguna WA ini banyak, maka jangan heran kalau yang jualan di WA saat ini omsetnya itu udah tembus puluhan juta, ratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Jadi kalau teman-teman misalnya ada yang jualan online, jualnya pakai WA, wajib banget menguasai skill di WA ini. Jadi bukan cuma untuk chatting-chatting atau curhat ria ya, enggak. Nah, gimana caranya? Kita langsung nih. Yang pertama, kita harus punya target yang jelas ya. Jadi kalau ingin mendapatkan hasil yang tepat, yang banyak, maka kita harus punya target. Target itu kata bahasa mama saya nih, begin with the ends of mind. Nggak tahu saya bahasa Inggrisnya gimana, tapi yang jelas itulah, ada tulisannya, saya baca ya. Karena di sini mengatakan bahwa kita harus punya goal yang jelas. Buat apa? Karena banyak orang belajar ilmu jualan di WA itu, tapi mereka tidak dapat apa-apa karena nggak punya tujuan atau nggak punya goal. Nah, metode dari George Tedoran, yaitu metode ini cukup terkenal dan dicetuskan pada tahun 1981. Namanya ada metode SMART. SMART itu bukan artinya pintar, tapi dari singkatan Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound. Gimana sih penjelasannya? Kita next ya. Nah, pertama harus spesifik. Jadi goal atau tujuan itu harus detail, nggak boleh ambigu. Misalnya mau penghasilnya naik, pertanyaannya kapan sih naiknya, mau berapa gitu. Jadi harus ditentuin dulu ya, berupa angka atau hitungan hari atau hitungan bulan. Nah, yang kedua adalah measurable, artinya goalnya bisa diukur, ya. Jadi kalau membuat goal itu, ya dibayangin aja caranya mencapai gimana. Contoh, pengen punya penghasilan 5 juta per bulan nih, contohnya. Kalau keuntungan bersih satu produk itu ada 50.000, maka untuk bisa mencapai penghasilan berhasil 5 juta, harus bisa menjual 100 produk per bulan. Nah, ini udah ada contohnya, teman-teman bisa cek dan lihat sendiri ya. Jadi harus bisa diukur. Nah, yang ketiga adalah achievable, artinya targetnya tidak boleh terlalu mudah dan juga tidak boleh terlalu sulit atau mustahil. Nah, contoh, sekarang saya masih ngontrak. Nah, dalam waktu 1 tahun atau dalam waktu 6 bulan, saya harus punya 5 apartemen. Nah, itu kan nggak masuk akal. Jadi, bikin dulu target yang memang kira-kira mampu dicapai step by step. Ya, anak TK aja kalau mau lari itu harus merangkak dulu, jalan dulu. Ya, itu mulai dari anak kecil, anak TK, SD, SMP. Ya, nggak tiba-tiba langsung kuliah, nggak tiba-tiba langsung profesor. Jadi, ingat, kuncinya adalah targetnya nggak terlalu mudah, tapi juga nggak terlalu sulit, alias sedang-sedang aja. Nah, yang keempat ada relevan, yaitu goalnya layak nggak sih diperjuangkan? Apa alasannya?
waktunya tepat nggak, apa targetnya benar-benar dibutuhkan atau cuman keinginan doang. Nah, ini perlu dipecahkan lagi. Nah, dan terakhir adalah time bound. Time bound ini adalah terikat dengan waktu. Kapan batas waktu goalnya harus tercapai, apa yang perlu dilakukan setiap hari, dan apa yang perlu dicapai setiap minggu atau setiap bulan. Jadi ada target-target yang harus terikat dengan waktu. Kalau bebas waktu ya kita tentunya bebas menunda. Jadi jangan sampai bebas menunda. Oke, next. Sederhananya, kita membuat goal itu yang bagus seperti apa sih, Kak? Nah, sesuai yang saya pelajari, goalnya itu menjawab 4 pertanyaan ini. Yang pertama, what, apa yang mau dicapai, when, kapan mau dicapainya, why, kenapa harus dicapai, dan how, bagaimana cara mencapainya. Nah, kalau sudah bisa menjawab pertanyaan ini, maka silakan teman-teman ukur apa target yang mau diinginkan, ya. Nah, terakhir adalah evaluasi. Kita sudah menentukan goal, kita sudah menentukan langkah-langkahnya, terakhir kita harus evaluasi. Karena dengan evaluasi kita bisa tahu di mana kesalahannya dan di mana kekurangannya dan apa yang perlu diperbaiki. Misalnya evaluasi untuk target harian atau evaluasi mingguan dan evaluasi bulanan. Ini penting banget karena kalau nggak evaluasi, banyak dari kita itu mengalami kegagalan. Karena dengan evaluasi kita belajar dari pengalaman gitu. Paham ya sampai di sini ya? Nah, itu tadi materi dari saya untuk pertama. Ya, materi 1 tambah saldo rekening dengan WhatsApp marketing. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.